Kabar Sintayong dikontrak dua klub besar Liga 1 Indonesia tengah menjadi perbincangan hangat di Korea Selatan. Sintayong berstatus tanpa klub setelah dipecat PSSI dari jabatan pelatih timnas Indonesia pada Januari 2025 lalu. Dalam beberapa hari terakhir, sejumlah media tanah air mengabarkan potensi Sintayong melatih klub Liga 1 Indonesia. Dan bahkan tim-tim sembarangannya, yaitu dua klub besar Indonesia disebut sudah mengontak Sintayong. Dua klub tersebut adalah Persija Jakarta dan Persebaya Surabaya, tim dengan basis fans besar di tanah air. Bukan tak mungkin, seorang Sintayong direkrut klub besar Indonesia. Yang jadi pertanyaan, apakah dia mau? Dan jawabannya pun akhirnya didapat. Dalam wawancara baru-baru ini, dalam momen tersebut Sintayong menegaskan tidak akan melatih Persija atau Persebaya karena memang tidak ada komunikasi secara resmi. Karena Sintayong menyebut Balam tentunya menerima tawaran-tawaran itu belum ada apapun dari klub-klub di Indonesia. Sehingga dapat dipastikan kabar itu tidak benar. Informasi itu tidak benar. Saya belum menerima tawaran apapun dari Indonesia dan hingga kini belum ada kontak resmi, kata Sintayong. Lebih lanjut, Sintayong mengindikasikan belum akan kembali bekerja sebagai pelatih. Sintayong ingin memanfaatkan waktunya sekarang untuk kembali belajar tentang sepak bola. Ia juga tidak ingin mengambil keputusan tergesa-gesa soal karirnya sebagai pelatih sepak bola profesional. Saya ingin memanfaatkan waktu ini untuk meningkatkan pengetahuan saya tentang sepak bola. Saya tidak ingin membuat keputusan tergesa-gesa, tutur Sintayong lagi. Menurutnya, ia akan mempertimbangkan kembali melatih jika ada tawaran yang cocok. Namun, untuk saat ini Sintayong menegaskan bahwa ia ingin menghabiskan waktunya untuk istirahat. Jika ada tawaran yang cocok di masa mendatang, saya pasti akan mempertimbangkannya. Tapi saat ini yang perlu dilakukan adalah waktu untuk beristirahat, pungkasnya. Menarik dinanti, kemana Sintayong akan melanjutkan karir melatihnya? Akankah benar-benar ke Indonesia? Timnas U17 Indonesia mengamankan satu tiket ke Piala Dunia U17 2025 usai lolos ke perempat final Piala Asia U17 2025. Kepastian itu didapat usai Timnas U17 Indonesia meraih kemenangan kedua di babak penyisihan grup C Piala Asia U17 2025. Skuad asuhan Nova Arianto membalasan Yaman dengan skor akhir 4-1 dalam laga yang digelar pada Senin 7 April 2025. Zabi Goli membuka skor di menit ke-15 lewat sepakan spektakulernya dari luar kotak penalti yang gagal dihalau kiper Yaman. Fadli Alberto menggandakan keunggulan Indonesia di menit ke-25. Yaman sempat memperkecil kedudukan di menit ke-52. Satu gol Yaman dicetak oleh Algaraz lewat titik penalti. Alih-alih menyamakan kedudukan, justru tambah kebobolan. Pres Evandra Florasta di 3 menit akhir waktu normal menjadi momen killing the game bagi skuad muda Garuda. Dimulai dari eksekusi penalti Evandra menit ke-87, kemudian gol terakhir dicetak menit ke-89. Lebih lanjut lagi tentang kemenangan timnas. Ini tentunya memastikan langkah Indonesia ke babak perempat final Piala Asia U17 2025 sebagai juara grup C. Dan yang paling utama, target PSSI bisa tercapai hanya dalam 2 pertandingan di fase grup Piala Asia U17 2025, yakni lolos ke Piala Dunia U17 2025 Qatar. Itu menjadi target PSSI yang mampu diwujudkan Nova Arianto. Tercapai yang target ini membuat Indonesia 2 kali beruntun tampil di Piala Dunia U17 setelah edisi 2023 lalu. Yang membedakan, edisi 2023 lalu masuk lewat jalur tuan rumah, sedangkan edisi 2025 via kualifikasi. Nova Arianto pun menjadi pelatih pertama yang mampu membawa Indonesia lolos Piala Dunia U17 lewat kualifikasi. Tak pelak capaian ini menjadi sorotan banyak pihak termasuk salah satunya mantan pelatih timnas Fahri Husaini. Lewat sebuah unggahan pada akun Instagram pribadi, Fahri Husaini memberi selamat untuk pemain, Nova Arianto, dan juga kepada tim kepelatihan. Dari itu,
Fahri Husaini mendoakan prestasi terbaik yang bakal diraih Indonesia di Piala Dunia U17 2025 nanti. Ya, itu menjadi hal yang positif tentu. Selamat untuk timnas U17, sukses untuk Coach Nova, tim pelatih dan staf. Doa terbaik meraih prestasi optimal di Piala Dunia U17 Qatar 2025. Tulis Fahri Husaini. Fahri berharap kesuksesan timnas U17 Indonesia lolos ke Piala Dunia U17 2025 mampu menjadi inspirasi, khususnya bagi pemain muda potensial dari seluruh Indonesia untuk bisa mewujudkan impiannya. Semoga capaian hebat ini menginspirasi pemain muda potensial lain dari seluruh Indonesia untuk mewujudkan mimpinya, ungkas Fahri Husaini.